Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, anak semua rahimakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kami sampaikan kepada kalian semuanya macam-macam nikah. Nah, tentunya dalam pernikahan yang jadi harapan adalah bagaimana menjadi keluarga yang kokoh ya, menjadi kokoh yang kuat, yang mana sendiri disebutkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi tidak bisa dipungkiri realitas dalam masyarakat ternyata dalam perjalanan jalinan rumah tangga di sana terdapat problem, terdapat masalah-masalah atau dapat hal-hal yang tidak diinginkan, dan hal itu yang kemudian menjadi alasan untuk kemudian bercerai atau berpisah. Nah, maka Islam mengatur tentang hal itu atau tentang perceraian, atau disebut dalam Islam at-tolak ya. Nah, maka di hari ini kita mulai dari tentang at-tolak ya, tolak atau perceraian. Baik, anak semua rahimakumullah, bagaimana kita ketahui bahwasanya tolak ya, tolak itu menjadi solusi manakala tidak ada jalan keluar selain dari cerai atau tolak. Yang mana tolak ini ya, tolak hukumnya ini mubah, hukumnya itu boleh, asal hukum dari tolak adalah mubah, boleh ya, atau halal. Tetapi kehalalan bercerai atau tolak ini adalah suatu hal yang sebenarnya suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah ya, Rasulullah bersabda, abghadul halali ilallah at-tolak ya, abghadul halal ya. Jadi perbuatan yang halal yang paling dibenci pada sisi Allah itu at-tolak, perceraian. Nah, maka di sini tolak ya, melepaskan ikatan ya, ikatan yang sudah dibangun saat akad nikah ya. Jadi tolak itu kan melepaskan akad pernikahan, akad perjanjian yang sudah dilakukan saat akad. Nah, dengan ada tolak cerai, maka berpisahlah dua orang suami dan istri. Nah, tapi di sini bagaimana kemudian melakukan tolak itu tentunya dengan cara-cara yang baik, Maka dalam surat At-Tolak ya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa, ya idza talaqtumun nisaa, ya nabi, wahai nabi gitu kan. Idza talaqtum nisaa, apabila engkau menceraikan istri-istrimu, apabila engkau menceraikan istrimu, fatalliquhunna li'iddatihinna wa hasul iddah. Nah, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Artinya di sini ketika menceraikan istrinya itu pun juga pada waktu yang tepat, artinya pada waktu yang kemudian tidak menyulitkan bagi pihak perempuan itu. Maka kan saat mencerai itu juga masa saat suci, dan saat masa suci itu dia tidak menggaulinya. Nah, kemudian yang mencerainya, sehingga tidak kemudian terlalu lama masa iddahnya bagi perempuan tersebut. Nah, anak rahimakumullah, di sini tolak yang hukumnya itu mubah ya, boleh, tapi kemudian pada kondisi tertentu tolak atau cerai itu bisa menjadi hukumnya wajib ya, manakala terjadi suatu madharat yang bisa mendatangkan madharat atau bahaya bagi salah satu pihak. Nah, ini ya, ketika bisa menjadikan suatu madharat pada salah satu pihak, maka solusinya adalah mungkin perceraian ya. Namanya satu masalah itu ya beda-beda ya, atau madharatnya beda-beda, yang bisa membahayakan pihak suami atau membahayakan pihak istri, sehingga cerai itu suatu hal yang kemudian menjadi wajib gitu. Nah,
Tetapi pada sisi lain juga pada kondisi tertentu juga tolak juga bisa menjadi suatu yang haram, ya. Apabila kemudian menimbulkan juga mandorot pada salah satu pihaknya, pihak laki maupun perempuan. Nah, maka di sini uh, halalnya atau kebolehan tolak itu juga tergantung dari kondisi. Nah, karena juga pada kondisi tertentu bisa menjadikan tolak itu hukumnya haram, tetapi pada kondisi tertentu memang tolak bisa menjadi hukumnya wajib. Nah, di sini kalau dalam kaidah fikihnya itu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu akan terus kemudian bergerak, bisa berubah sesuai dengan illah. Illah itu sesuatu yang menyebabkan hukum itu. Ya, illah itu sesuatu yang menyebabkan menjadi penyebab dari hukum itu. Jadi kalau ada suatu penyebab yang kemudian menjadikannya haram, akhirnya menjadi haram. Kalau ada penyebab yang menjadikannya wajib, maka menjadi wajib. Ini ada yang namanya illah. Illah ini sesuatu yang terkadang berubah atau kondisinya berbeda antara keluarga yang satu dan keluarga yang lainnya. Ini illah itu suatu sebab yang menjadikannya suatu hukum itu menjadi berubah. Nah, ketika adanya penyebab maka hukum itu menjadi A, kemudian ketika tidak ada menjadi B gitu ya. Itu dari illah, kalau dalam bahasa ini disebut illah atau suatu yang menyebabkan suatu hukum. Nah, baik, anwar sebaiknya artinya bagaimana kemudian keluarga ini bisa kemudian terjaga dengan baik, ya, dengan kuat. Maka sampai ada sebuah hadis yang kemudian melarang bagi pihak perempuan itu untuk meminta cerai, ya, melarang untuk meminta cerai. Nah, maka sebenarnya hak tolak itu adalah dari pihak suami. Nah, pihak suami. Nah, maka di sini adalah yang tanggung jawab suami, bagaimana seorang suami itu bisa menjalin, membangun keluarga yang dilaluinya itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu. Nah, ketika seorang perempuan yang meminta cerai terhadap suaminya, ya, dan tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya, maka dalam sebuah hadis dia tidak akan mencium, ya, baunya surga. Di sini dalam hadis, ya, ayyuma mra'atin sa'alat zaujiha, ya, at-talaqah, ya, dimanapun atau istri manapun yang meminta cerai dari suaminya, ya, kepada suaminya, fi ghairi ma ba'sin, tanpa alasan, ya, fahramun alaiha raihatul jannah, maka haram baginya untuk mendapatkan atau aroma, ya, atau mencium bau surga. Ini maka ini dari yang perempuan, yang putri-putri, ya, yang akhwat, ya, dan sampai kemudian meminta cerai padahal tidak ada alasan, tidak ada sebab, ya, yang kemudian dia diperbolehkan untuk cerai. Nah, ini suatu hal yang kemudian harus diperhatikan. Nah, maka kewajiban suami ya harus melakukan apa yang mesti dilakukan, kewajiban-kewajiban dilakukan. Ketika seorang suami ternyata tidak mampu atau tidak bisa melakukan apa yang menjadi kewajibannya, dan kemudian pihak istri menuntut atau dia mengajukan ke pengadilan karena tidak adanya kemampuan suami untuk melakukan kewajibannya, maka kemudian itu menjadi alasan bagi istri untuk cerai, ya, itu menjadi hak istri, ya, menjadi hak istri untuk kemudian minta cerai. Baik, ada beberapa macam-macam tolak atau macam-macam cerai, ya. Kalau jumlah cerai itu hanya 3 kali, ya. Tolak hanya diberikan hingga 3 kali. Nah, tolak 1 dan 2 namanya tolak roji'i, yang mana setelah tolak ini suami bisa rujuk kembali pada istrinya sebelum habis masa iddahnya. Ya. Tapi kalau sudah tolak 3 kali maka disebut tolak bain kubroh. Ini macam-macam tolak, ya. Yang pertama tolak sunnah. Tolak sunnah ini adalah tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya, ya, pada masa suci dan tidak menggaulinya
pada masa suci tersebut. Nah, ini yang pertama tolak sunnah ya. Jadi tolak yang dibenarkan itu atau tolak sunnah ini adalah tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya pada masa suci, dan pada masa suci itu suami tidak menggaulinya. Nah, yang kedua tolak bid'ah. Tolak bid'ah ini adalah tolak yang dilakukan suami kepada istrinya yang sedang haid atau menjalani masa nifas, ya, atau menolaknya dalam 3 kali satu ungkapan, ya. Ini tolak bid'ah. Ini tolak yang bid'ah itu ya tolak yang dilakukan suami pada masa haid atau pada masa nifas, sehingga apa? Sehingga terlalu panjang ya masa iddahnya itu untuk selesai masa iddahnya. Atau juga tolak yang dilakukan, kan tolak 3 kali dilakukan satu ungkapan, ya, aku ceraikan kamu 3 kali, atau saya tolak kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu sampai 3 kali. Nah, tolak bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah tolak bain. Nah, tolak bain di sini, tolak bain ada 2 ya. Jadi tolak bain ada 2, tolak bain sugro dan tolak bain kubro. Nah, kalau tolak bain sugro itu adalah tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya, ya, tolak sekali atau 2 kali, ya, kemudian habis masa iddahnya, ya. Jadi tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya itu tolak sekali atau 2 kali, kemudian habis masa iddahnya. Nah, maka di situ seorang suami ketika ingin kembali pada istrinya, maka harus melakukan akad kembali, ya. Syarat-syaratnya kembali seperti awal. Jadi memperbarui akad lagi. Ini tolak bain sugro. Jadi tolak yang kemudian tadi ya habis masa iddahnya kok kemudian belum rujuk. Nah, kalau kemudian masih pada waktunya masih boleh rujuk ya. Kalau belum habis masa iddahnya. Masa iddah itu masa di mana seorang istri itu boleh menikah lagi. Berapa lama? Ya, salah satu kuru yaitu 3 kali suci. Ada yang berpendapat itu 3 bulan, ada yang 3 kali suci. Ya udah suci, kemudian haid, suci, kemudian haid, kemudian suci lagi selesai masanya, berarti dia sudah boleh menikah lagi. Itu masa iddah. Masa iddah, masa di mana seorang istri belum boleh menikah dengan orang lain, ya, selama masa iddah. Nah, kemudian yang kedua ya, kan tolak bain ada 2. Yang pertama tolak bain sugro, yang kedua tolak bain kubro. Kalau tolak bain kubro itu adalah seorang suami menceraikan istrinya itu sampai 3 kali. Nah, maka ketika seorang suami menceraikan istrinya 3 kali, maka si istri tidak boleh kembali pada suami yang pertama, atau suami itu tidak boleh rujuk kepada mantan istri itu sampai istrinya itu pernah menikah dengan orang lain. Nah, jadi yang kalau seorang suami ya, tolak bain kubro ini adalah tolak yang sudah 3 kali ya. Tolak yang sudah 3 kali, 1, 2, sampai 3 kali, maka di situ adalah seorang suami tidak berhak untuk kembali kepada istrinya, ya, sampai kemudian habis masa iddahnya dan kemudian istrinya itu pernah menikah dengan orang lain. Ketika pernah menikah dengan orang lain kemudian cerai dengan orang lain, nah, maka suami yang pertama tadi baru boleh menikah pada istri tersebut. Nah, disitulah namanya tolak bain kubro. Nah, maka di sini jangan sampai kemudian terjadi sampai tolak bain kubro. Artinya ya sebenarnya jangan sampai kemudian memudahkan untuk mencerai, memudahkan untuk tolak, memudahkan untuk menyebut aku ceraikan kamu itu ya. Kemudian yang keempat adalah tolak roj'i. Nah, tolak roj'i ini adalah tolak di mana suami berhak rujuk dengan istrinya meskipun istrinya tidak menghendaki. Nih, ya. Jadi tolak roj'i ini seorang suami kembali kepada atau rujuk atau kembali pada istrinya meskipun istrinya tidak menghendaki. Ini menjadi hak suami ya kemudian untuk kembali ketika menceraikan, suaminya menceraikan, maka suami ini juga punya hak untuk kembali.
Kemudian yang kelima adalah tolak sori. Nah, tolak sori adalah tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan tolak yang sorry itu jelas. Jadi tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan yang jelas, gitu ya. Walaupun tanpa ada niat menceraikan. Nih, ya. Tidak ada niat menceraikan, tapi dengan ucapan yang jelas bahwasanya ia menceraikan. Aku ceraikan engkau. Nah, gitu. Ini suatu yang jelas, sorry. Ini ya. Kemudian yang keenam adalah tolak kinayah. Kinayah itu kiasan. Nah, tolak kinayah atau kiasan adalah tolak yang dilakukan suami terhadap istrinya dengan ungkapan talaknya itu atau redaksi ucapan itu tidak jelas maknanya. Nah, tidak jelas atau dengan kiasan dan ada niat menceraikan. Nah, maka di sini ya kalau yang tolak yang kinayah atau kiasan ini ucapannya memang tidak jelas, hanya kiasan dan ada niat untuk menceraikan. Ya, niat untuk menceraikan. Kalau nggak ada niat, maka tidak disebut dengan tolak, tidak terjadi tolaknya ya. Tetapi ketika ucapan yang tadi yang kelima yaitu tolak sore, yaitu ucapan jelas, aku ceraikan engkau, walaupun tidak ada niatan, ya bisa terjadi tolak. Maka nih jangan sampai mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah tolak munjaz. Tolak munjaz ini adalah ucapan menolak istri pada saat itu juga. Ya, engkau telah ditolak. Ya, jadi munjaz berarti sudah terjadi, terlaksana, gitu ya. Kemudian yang kedelapan adalah tolak dengan wakil atau dengan tulisan. Nah, tolak dengan wakil atau dengan tulisan ini juga kemudian suatu hal yang bisa terlaksana dalam perceraian tolak itu. Nah, rahimahullah itu beberapa macam-macam tolak ya yang sering tersampaikan itu adalah ya ada tolak sunnah, tolak bid'ah, kemudian tolak bain ya, dan tolak bain ada dua, bain sugro itu yang kecil ya, kemudian tolak bain kubro, dan kemudian ada tolak roj'i. Nah semua rahimakumullah, yang selanjutnya adalah rukun tolak. Ya, rukun tolak ada beberapa hal ya, ada 5 hal. Yang pertama adalah tolak dilakukan oleh suami ya. Jadi tolak dilakukan oleh suami kecuali untuk kasus tertentu. Nah, kecuali untuk kasus tertentu istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan nih ya. Pada kasus tertentu istri berhak atau boleh mengajukan cerai ke pengadilan. Nah, dengan demikian, jika si istri mengatakan kita bercerai, ya, ketika seorang istri menyatakan kita bercerai, ya, kepada suami, maka hal ini tidak dianggap sah dan tidak dianggap terjadi, karena hak cerai itu adalah dari suami. Tetapi ketika, ketika seorang istri meminta cerai, maka karena kasus tertentu, kondisi tertentu ya, dia berhak mengajukan ke pengadilan agama. Ke pengadilan itu bisa. Nah, kemudian yang kedua adalah suami adalah orang yang balik dan akal, jelas ya. Ini balik dan berakal. Kalau suami dalam keadaan nggak berakal ya, artinya lagi nggak sadar ya, ngomong cerai gitu, makanya nggak sah. Itu tolak dijatuhkan atas kehendak sendiri. Jadi perceraiannya itu, tolak itu atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Kemudian yang keempat adalah tolak tidak dilakukan pada saat marah atau gila atau hilang akal. Mabuk nih ya. Memang tolak tidak dilakukan pada saat marah. Yang kelima, adanya lafal, baik pada sore ataupun kategori lafal kinayah. Jadi ada lafal ucapan. Tadi ya, ada tolak sore, yaitu tolak yang dengan ucapan yang jelas, atau kinayah itu kiasan, dengan kata-kata kiasan tapi ada niat untuk menceraikan. Nah, ada beberapa syarat ya, syarat dari tolak. Syarat dari tolak ada 3 hal. Yang pertama di sini adalah syarat-syarat tolak yang terdapat pada suami, kemudian syarat terdapat pada istri, kemudian syarat yang terdapat pada lafal tolak. Nah, yang pertama syarat yang terdapat pada suami,
suami mesti orang yang berakal, kemudian suami tidak dungu, bingung, pitam atau sedang tidur, lagi tidur itu melindur ya, ngigau. Suami itu telah balik, yang tiga, kemudian yang suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak. Ya, mesti ada niatan menjatuhkan talak. Jika yang menjatuhkan talak melalui kinayah, kalau kinayah kiasan berarti harus ada niatan. Kalau sore maka tanpa perlu ada niatan sudah terjadi talak. Syarat-syarat talak yang terdapat pada istri, di sini ya. Syaratnya adalah bahwa wanita tersebut adalah masih menjadi istrinya atau masih berada dalam masa iddah tolak nih. Jadi saat tolak itu memang dia masih istrinya. Ya, masa istri orang lain ditolak ya enggak terjadi ya. Artinya dia masih pada istrinya dan juga masih pada masa iddah juga bisa. Nah, oleh karena itu apabila seorang laki-laki menjatuhkan tolak pada istrinya, pada wanita yang beristrinya atau berada dalam masa iddah, maka tolaknya tidak sah. Ya. Maka di sini kan tidak pada masa iddah ya, tidak berada dalam masa iddah. Nah, kemudian saya ulangi di sini ya. Bahwasanya seorang suami, seorang istri ini ya, memang istrinya dan kemudian dalam masa iddah talak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat tolak yang terdapat pada lafal tolak nih ya. Ini pada lafalnya ya. Yang pertama adalah menggunakan lafal yang bermakna tolak, baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami. Jadi lafalnya kalau pakai tulisan atau isyarat itu jelas yang bermakna tolak. Kemudian yang kedua, orang menjatuh tolak itu memahami makna lafal itu. Jadi memahami maknanya. Kalau orang mungkin ya orang Jawa ngomong bahasa Sunda, suruh ngomong bahasa Sunda, dia nggak ngerti apa itu maksudnya. Terus mungkin dikerjain sama temennya gitu ya. Coba ngomong gini sama istrinya gitu, ngomong gitu beneran, tetapi dia selalu nggak paham artinya padahal itu adalah ungkapan cerai. Nah ini nggak sah. Lafal tolak itu kemudian yang ketiga, lafal itu ditujukan pada istrinya dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah kalimat jelas. Nah, anak rahimakumullah itu berbagai macam tentang talak ya atau perceraian. Nah, kemudian juga terdapat yang namanya rujuk. Nah, rujuk ini adalah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak roj'i yang oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa iddahnya dengan cara-cara tertentu. Di sini kalau rujuk ini adalah kembali. Kalau tolak tadi ya artinya setelah cerai kemudian ingin kembali lagi ya, antara suami dan istrinya, maka disebut dengan rujuk ya, rujuk kembali, roja yarji'u kembali, pulang gitu ya. Nah, hukum rujuk adalah jais atau boleh ya. Kemudian berlaku haram, makruh, sunnah, wajib juga keadaan. Jadi hukum rujuk juga bisa, hukumnya pertama adalah mubah, jais boleh ya, tapi kemudian juga bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi wajib gitu ya. Tergantung dari kondisi atau ilah atau apa yang menjadi penyebab hukum itu. Nah, haram, pertama haram apabila dengan rujuk si istri dirugikan. Ya, ketika terjadi suatu hal yang bisa merugikan salah satu pihak, maka rujuk itu haram. Ya, kalau rujuknya itu menjadikan suatu mandorot pada istri atau ya pada rujuknya suami ya ingin kembali. Kemudian makruh apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya dibanding jika kedua rujuk. Nah, apabila meneruskan perceraian lebih bermanfaat ya. Dan sunnah apabila diketahui bahwa rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Nah, di sini ya sunnah itu apabila rujuk itu lebih bermanfaat. Nah, kalau makruh itu apabila meneruskan perceraian itu lebih bermanfaat, tapi kemudian rujuk itu masih makruh. Tapi kalau lebih bermanfaat itu kalau rujuk, maka rujuk itu menjadi sunnah. Nah, tapi kemudian menjadi wajib khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Ya, jika salah seorang ditolak sebelum disempurnakan. Di sini artinya ketika terjadi suatu hal yang bisa merugikan pihak istri ya, merugikan pihak istri, maka rujuk itu menjadi sesuatu yang wajib. Ya, maka
Kenapa? Karena ini kaitan dengan hak istri. Ini ya. Kemudian syarat-syarat rujuk ya, yang pertama adalah atas kemauan sendiri. Jadi bukan atas paksaan ya. Kemudian dinyatakan dengan perkataan. Nih, dinyatakan dengan perkataan atau baik secara terang-terangan maupun secara sendiri asal menunjuk pada pengertian rujuk. Ya. Jadi dengan perkataan ya. Kemudian mantan istri harus masih berada dalam masa iddah nih. Dirujuk ini ketika masa istri pada masa iddah. Nah, kalau tidak pada masa iddah maka harus kemudian atau selesai masa iddah tadi ya 3 kali suci. Kalau kemudian 3 kali suci sudah terlewat, maka dia harus mengulangi akad baru lagi. Nah, kemudian yang keempat adalah saksi. Ada saksi. Rujuk dasar oleh 2 orang saksi laki-laki. Nah, baik anak-anak rahimakumullah, ini tentang pernikahan sampai kemudian macam menikah sampai kemudian ada talak kemudian rujuk. Nah, anak-anak rahimakumullah, Islam mensyariatkan pernikahan ini tentunya ada hikmah yang besar, ada tujuan yang besar ya, bukan sekedar mencari kebahagiaan yang semu atau kesenangan sesaat, tetapi lebih daripada hal itu. Tapi bagaimana kemudian pernikahan itu punya manfaat yang besar bagi manusia itu sendiri. Nah, maka beberapa hikmah dalam pernikahan nih. Hikmah yang pernikahan yang pertama adalah pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman jiwa ya. Memang ini ketika sudah waktunya nih mas-mas mbak-mbak ya, suatu saat nanti dengan menikah akan mendatangkan ketenangan ya, kasih sayang, ketentraman jiwa. Nah, dalam surat Ar-Rum ya 21 nih harus hafal ya. Ar-Rum 21 wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya. Litaskunu agar engkau merasa tenang, tentram ya, sakinah ya. Kemudian wa ja'ala bainakum menjadikan di antara kamu itu adalah mawaddah warahmah, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang. Baik, kemudian yang kedua adalah pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik. Nah, di sini maka untuk mendapat keturunan yang baik maka dilakukan dengan cara-cara yang baik, dengan pernikahan yang sah, dengan pernikahan yang yang benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Ini yang kemudian kita bangun agar dapat keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibatan. Dan tentunya sebagai manusia berharap ya memiliki keturunan, memiliki anak dan anak yang soleh. Kenapa? Anak yang soleh dan soleh nanti yang akan menjadi amal jariah. Idza matabun atama in qata amal ilamin salasin ya sudah dijaritin au ilmu tafabi au waladin soleh dalam dan itu ya au waladin soleh yatulah. Dia menjadi anak yang soleh yang kemudian mendiakan orang tuanya. Ini tidak kemudian akan menjadikan pahala yang tidak terputus ya. Anak yang soleh mendiakan orang tuanya. Maka diri kita bagaimana berusaha ya menjadi anak yang soleh selain orang tua kita, sehingga anak-anak kita nanti juga soleh ya, yang mendoakan kita semua. Yang ketiga adalah dengan pernikahan dapat agama dapat terpelihara ya. Dengan pernikahan agama dapat terpelihara. Kita bisa saling mengingatkan, saling menjaga, saling motivasi ya, sehingga menikah itu adalah menjaga separuh agamanya ya, separuh dari agamanya. Di sini dari Anas bin Malik ya, Rasulullah bersabda, "Man razaqallahu imra'atan sholihatan ya, barang siapa dianugerahkan Allah ya istri yang sholihah ya, dianugerahkan rezeki oleh Allah, itu diberi rezeki istri yang sholihah, faqad a'anahu ala syatri dini, maka Allah juga telah menolongnya separuh agamanya. Falyattaqillaha fi syatril baqi, maka adalah yang melihara separuh yang tersisa." Nah, di sini ya Allah tuh memelihara ya separuh dari agamanya dengan diberikan rezeki istri yang sholihah. Kemudian yang keempat adalah pernikahan dapat mengangkat martabat seorang wanita. Jadi dengan pernikahan ini mengangkat martabat wanita. Pergaulan bebas laki perempuan dan macam itu ya, tanpa ada ikatan pernikahan tentunya akan menjatuhkan harga diri dari wanita, tidak menjadikan
wanita menjadi wanita yang terhormat ya, tapi wanita yang terhina. Maka dengan pernikahan itu akan menjaga martabat dari wanita itu sendiri. Bahkan juga perintah Allah terhadap seorang suami itu bagaimana kemudian berperilaku terhadap istri dengan sesuatu yang ma'ruf, dengan yang baik, dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka seorang suami menjadi kewajibannya untuk berlaku yang baik terhadap istrinya. Wa ashirhuna bil ma'ruf, dan pergaulilah, artinya selama menjadi pernikahan, selama menjadi istri, maka bagi seorang suami itu bersikap berperilaku baik terhadap istrinya. Kemudian kelima adalah pernikahan dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina. Ini ya, menjauhkan dari perbuatan zina. Sebagaimana yang firman Allah ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, jangan kau mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang terburuk. Nah, ini ya, maka dengan menikah akan terjaga dari zina. Yang keenam adalah menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil ya. Menciptakan struktur sosial masyarakat yang jelas dan adil. Memang pernikahan ini mulai dari Islahul Fardhi, bagaimana menjadikan diri orang yang soleh, kemudian membentuk keluarga yang soleh, keluarga rumah tangga yang islami, maka kemudian akan terbentuklah masyarakat yang Islam, masyarakat yang baik, masyarakat sosial yang jelas dan adil, yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Nah, itu mulai dari diri, mulai keluarga. Maka kita dakwahkan kalau keluarga dari tetangga kita itu adalah keluarga yang sakinah wadarahmah, keluarga Islami, maka akan terbentuk masyarakat yang Islam. Ketika suatu masyarakat itu Islami, maka negara kita negara Islami. Islam yang kita pahami adalah bagaimana nilai-nilai keislaman ya, itu benar-benar bisa diamalkan, sehingga namanya kejujuran, yang namanya tanggung jawab itu bagaimana kemudian benar-benar dijalankan. Kemudian dengan pernikahan akan tercipta regenerasi yang sah dan terhormat ya, tadi ya, tercipta regenerasi yang sah dan terhormat, jelas nasabnya, si Fulan bin Fulan ya, Aisyah binti siapa dan macam itu ya, jadi jelas. Kemudian yang kedelapan adalah dengan pernikahan terjadi keturunan yang mampu memakmurkan bumi. Di sini ya, maka bagaimana kemudian terjadi adanya keturunan kemudian mampu memakmurkan bumi ini, meneruskan sebagai khalifatullah. Maka di sini ya, ketika dengan adanya pernikahan yang sah, yang sesuai dengan syariat Islam, maka akan menjaga manusia itu sendiri ya, menjaga manusia itu sendiri untuk tetap eksis di muka bumi. Tetapi pernikahan yang tidak sesuai dengan Islam, contohnya ada pernikahan LGBT ya, pernikahan sama jenis macam itu jelas-jelas tidak sesuai dengan Islam ya. Ketika memang itu terjadi pada suatu negara ya, pernikahan sama jenis laki-laki perempuan semua seperti itu, maka negara itu akan punah. Karena apa? Tidak ada keturunan. Nah, maka itulah syariat Islam itu memang untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Baik, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ketentuan pernikahan dalam hukum Indonesia di sini ya. Pernikahan ini ada beberapa yang kemudian sesuai dengan hukum Indonesia. Di sini yang pertama adalah atas sukarela, maka tidak ada paksaan ya dalam pernikahan itu, entah itu pihak suami maupun istri. Jadi istri pun tidak bisa, calon istri tidak bisa dipaksa, maka dimintai kerelaan dari di hukum Indonesia ya, itu ditanya si istri apakah dia siap nikah apa tidak paksaan. Kemudian asas partisipasi keluarga ya, di sini izin kedua orang tuanya semacam itu. Yang jelas bagaimana menikah ini bukan sekadar bertemunya laki-laki dan perempuan saja, tapi ada bertemu dua keluarga. Ini makanya bagaimana kemudian pernikahan itu benar-benar dibangun atas prinsip arti keluarga. Kemudian asas perceraian dipersulit. Nah, perceraian itu dipersulit. Kenapa? Ya agar perceraian itu tidak kemudian dibuat gampang, yang kemudian efek dari perceraian itu sebenarnya banyak hal negatif ya. Karena sebenarnya cerai itu adalah solusi terakhir dari berbagai solusi yang sudah dilakukan. Ya, solusi terakhir dari solusi yang sudah dilakukan. Ini perceraian itu. Kemudian asas poligami juga diperketat. Ini pasal 4 UU nomor 1 ini, poligami juga diperketat.
Artinya kalau mau poligami yang laki-laki nih, yang laki-laki yang atau suami menikah yang kedua, ketiga sampai keempat itu harus memang diperketat. Artinya benarkah ia mampu, benarkah ia siap ya untuk menikah yang kedua sampai yang ketiga bahkan keempat ya. Maka juga dalam Al-Qur'an kan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jika engkau khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, maka wahidah cukup satu. Nah, adil dari berbagai hal ya, berbagai hal. Karena benarkah ia mampu kemudian untuk merawat, menjaga dan membina rumah tangga yang dengan 2 istri itu atau tambah menjadi 3. Tentunya beda ya antara satu dan lainnya. Kemudian asas kematangan berkeluarga ya. Jadi pria mencapai umur 19 tahun, wanita umur 16 tahun. Kemudian asas mengangkat derajat perempuan. Di sini bagaimana dengan pernikahan itu bisa mengangkat derajat perempuan. Kemudian juga kewajiban percatatan pernikahan nih ya. Jadi pernikahan juga harus tercatat. Jangan sampai kemudian menikah yang kemudian tidak tercatat ya di dalam kantor urusan agama gitu ya. Kemudian sahnya pernikahan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Jadi memang juga dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Itu berkaitan dengan yang dengan hukum di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa baca-baca ya bagaimana batasan-batasan juga dalam poligami segala macam itu. Jelas bagaimana sebenarnya pernikahan ini adalah tujuan adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga pernikahan itu bukan suatu hal untuk main-main, tapi keseriusan, dan pernikahan ini adalah suatu hal yang mulia, maka tentunya dilakukan dengan cara-cara yang mulia. Baik, itu yang saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang, dan di bulan November awal Oktober ya, ini September berarti awal Oktober, nanti awal bulan Oktober akan ada PTS ya, maka persiapkan baik baca dan baca. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.